Alkitab yang aslinya. Iya, yang asli yang mana? Dibandingkan Yang asli yang dengan mana kitab? ya kalian yang Kitab yang membuat asli yang mana? kalian yang membuat asumsi. Ya udah, kitab asli itu nama Kalian kitabnya yang apa? sebenarnya yang bertanggung jawab, bukan kami. Iya, kitab asli kalian namanya apa? Emang ada nama kitab Makanya asli? kalau nggak tahu Alkitab kami asli, Makanya. ngapain kamu pakai asumsi? Lah emang kamu Alkitab punya segala? asli? Yang bilang kitabmu Iya ada yang aslinya kan dong. kamu. Mana aslinya? Iya. Apa nama aslinya? Apa nama aslinya? Makanya kalau nggak tahu, nggak ada Makanya kalau Alkitab nggak yang tahu jangan menunjukkan. banyak. Salah itu Tentang keimanan kalian. Anda. Kan tadi saya Oh bertanya tentang gini, keimanan di Anda. sini setiap umat Kristen yang punya standar Kitab Anda itu siapa yang harus menulis? mampu. Oh, Itu ada aja lah Ibn dulu. Sabit. Kamu mau yang zaman mana? Zaman Mana Rasulullah bukti atau Ibn Sabit? manuskrip? Oke, Nah, manuskripnya mana bukti ada. manuskrip Ada. yang ditulis oleh Benar Pak, siap. Bentar siap, ya. siap. Pertama, jangan lompat dulu. Standarmu sudah tak terpenuhi. Jangankan kitab yang dipegang Bang Datu, kitab suci yang kau anggap suci saja, itu nggak jelas siapa penulisnya. Teman sudah hakikat ya. Tuhan Anda. Sudah. Hakikat Aku apa ngomongin artinya? realita. Udah, hakikat Gini artinya loh. apa? Hakikat Gini artinya bentar, apa? kalau Tuhan Hakikat kamu artinya punya apa? pengetahuan Hakikat sama seperti artinya ciptaannya, apa? sama-sama punya Etimologi hakikat. pengetahuan. Dosen. Berarti Tuhanmu sama seperti Dosen ciptaan. penguji beda. Tuhanku pemilik pengetahuan, dia yang memberikan kepada kami ilmu, bukan dia yang mencari tahu ilmu lalu Iya. memberikannya. Tidak, dia yang pemiliknya. Sekarang aku tanya, hakikat artinya Iya, apa? tetapi melekat gak? Melekat gak? Hakikat apa yang melekat? Arti Kekal. melekat apa? Ada Arti nggak di melekat dalam apa? diri? Coba, kamu jangan Apa bilang ini? Tuhanmu mata. Kafir seperti jengkol, diberi petunjuk nggak diberi petunjuk tetap Oke, tidak hantu, akan udah. beriman. Berarti- Ya, Kalau hantu bilang Tuhan itu maha tahu, berarti Tuhan punya pengetahuan yang begitu maha-maha, betul? oh iya dong. Buktinya Tuhanku tahu kalau ada orang yang akan masuk neraka bernama jengkol. Ini dia Oke, orangnya. hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Datu, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. ISBN, ISN-nya enggak ada ya. Baik, terima kasih. Itu udah cukup menjawab, apa perlu kita perpanjang lagi. Kalau Bible Yang tahu nggak kedua. siapa penulisnya? Hah? Bible tahu penulisnya siapa? Itu beragama apa itu? Bible.
Enggak, saya tanya itu dokumen pemalsuan Alkitab itu beragama apa itu si Mulyadi itu? Iya kan sudah mendapatkan jawaban. Iya. Sekarang saya tanya balik, kalau Bible ada nggak penulisnya, tahu siapa? Jangankan Oh, ada. ISBN-nya, siapa? Iya, ada. Penulis Bible, siapa penulisnya? Ada, ya. Ya siapa? Nabi Musa, ya si Musa. Tunjuk data, tunjuk data. Di situ kan sudah ditulis itu. Di mana tertulis kalau Nabi Musa yang menulis? Ya, Nabi Musa kan udah jelas di situ. Ya Di Alkitab siapa itu. yang bilang? Yang bilang siapa? Di mana? Di mana tertulis Musa yang menulis? Di mana Musa menulis kalau ini adalah saya yang tulis? Kata Musa tuh di mana? Dia Ada yang itu tulis di kematian. Alkitab. Oh, jadi kalau waktu dia mati, Musa mati umur sekian, tuh berarti dia yang nulis kematiannya sendiri. Ah, itu dilanjutkan oleh Nabi selanjutnya. Itu tertulis. Berarti ternyata kalau giliran yang kayaknya indikasinya bukan Musa yang tulis. Tahu dari mana Anda dilanjutin? Ada yang ngasih tahu? Ada. Oke, tunjukkan data dong. Ah, saya udah jawab ada. Data. Masalah. Kalau ada, masa juga bisa bilang ada. Saya masalahnya minta begini. data. Ini Saya loh, yang bertanya masalah tentang itu keimanan kalian. Anda. Kan tadi saya Oh bertanya tentang gini, keimanan di Anda. sini setiap umat Kristen yang punya standar kitab Anda itu siapa yang harus menulis? mampu. Oh, Itu aja Azaid lah bin dulu. Sabit. Kamu mau yang zaman mana? Zaman Mana Rasulullah bukti Zaid bin Sabit. manuskrip? Oke, Nah, manual mana skripnya bukti ada. manuskrip Ada. yang ditulis oleh Benar Pak. Siap. Bentar Siap, ya. siap. Pertama, jangan lompat dulu. Standarmu sudah tak terpenuhi. Jangankan kitab yang dipegang Bang Datuk, kitab suci yang kau anggap suci saja, itu nggak jelas siapa penulisnya. Kau bilang Musa. Mana datanya Musa yang menulis? Satu. Kau tidak tunjukkan data. Lalu kau minta sama aku tunjukkan mana manual skrip. Manual skrip yang kau tanya sama aku, sementara kau tidak mampu memberikan petunjuk kepada kami. Kitabmu jelas yang menulisnya. Apa alasan kami harus ngobrol dengan orang yang kitabnya aja tidak jelas? Jadi gini jangan ya. dimut-mut lah. Anda Harus, selalu jangan di-mute. mengagungkan, datang ke room harus mengandalkan data. Turunkan. Kalau nggak ada data turunkan. Saya tidak butuh. Nggak, Pak, di sini Ini kita perhatikan pakai data, teman-teman Pak. ya. Iya, sini pakai Perhatikan, data, Pak. kalau kalian tidak menerima buku yang dipegang Bang Datua, buku itu lebih mulia daripada kitab kalian. Kitab kalian penulisnya tidak jelas, autografnya juga tidak ada, yang mengkanon tidak tahu, penterjemahnya tidak tahu, dan penterjemahan yang sekarang menurut LAI pun bermasalah. Prof Oreo di-mute dulu, double noise ya. Bang Oreo. Jangan meminta, gini dulu, Mio. jangan meminta Nggak kepada bisa, kami hal bisa, yang Mio. kalian tidak mampu penuhi. Kitab kalian dibandingkan dengan yang buku yang ditulis Bang Datu, itu lebih mulia buku Bang Datu. Jelas siapa penulisnya. Kitab kalian tahu nggak siapa penulisnya? Katanya Musa. Data, ada data. Ada data. Tunjuk di kitab kalian itu, penulis Matius, Markus, Lukas itu adalah Matius. Tunjuk. Ini ditempel begitu terus bilang percaya gitu aja. Kami ini bukan orang yang bisa kalian bodoh-bodohi. Kalau kalian sendiri tidak punya standar yang bisa kalian penuhi, ngapain kami ngomong sama kalian? Kalian minta standar kalian tinggi tapi kalian zong. Al-Quran saya jelas penulisnya. Al-Quran kami modenya hafalan, validatornya jelas, ditulisnya kapan jelas. Kalau kalian minta manual skrip San'a itu adalah manual skrip yang secara uji karbon itu diakui di abad pertama Hijriah. Sedangkan kodeks kalian Sinaiticus itu pertengahan abad keempat. Lalu kalian bertanya sama saya manual skrip autograf. Emang kitab kalian punya autograf? Hah? Gini loh, kalau menuntut tuh kayak saya. Contoh, saya tahu siapa yang menjadi penulis wahyu zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit. Maka saya tanya balik, siapa penulis kitabmu? Lah, kau sendiri tidak punya autograf, lalu kau tanya sama saya autograf kitab saya yang jelas memiliki transmisi dengan model hafalan dan bahkan memiliki manuskrip San'a yang diuji karbon di abad pertama Hijriah. Saya tahu nggak punya malu nggak apa-apa, nggak punya adab nggak apa-apa, nggak punya ilmu apalagi, tapi minimal jangan rusak komal ini dengan mempertontonkan kebodohanmu untuk dalam waktu yang lama gitu. Jadi kami tidak punya masalah dengan kalian. Oh, Al-Quran punya manuskrip, yes, saya tunjukkan manuskrip Al-Quran nih. Kalian tunjuk nanti manuskrip kitab kalian ya, autografnya, ya, autograf kitab kalian. Nah, babak belur kalian, saya mau tunjukkan kodeks Sinaiticus nanti ya. Nih.
Ini yang mau kalian tanyakan. Nih, ini Al-Quran kami nih. Dan ini di abad pertama Hijriah. Nih, Kodeks San'a, manuskrip dari pertama Hijriah. Nih Kodeks San'a. Nih, masih tidak bolong-bolong ya, tidak dimakan rayap seperti apa? Seperti manuskrip kitab kalian yang di abad keempat. Di abad keempat aja udah rusaknya, na'udzubillah. Nih kita lihat Sinaiticus teman-teman ya. Mau membandingkan Kodeks Sinaiticus, nggak malu kalian? Nggak malu ya? Mau membandingkan dengan kami? Oh ini apa ini? Ini apa ini? Ini aja udah di abad keempat sayang. Ini mana ini tulisan-tulisannya kok bisa? Mana ini kalian nggak menghafal? Kecuali kalian menghafal. Mana ini? Diambil dari mana ini? Diambil dari mana tulisan-tulisan ini nih? Ini kitab kalian. Ini kitab kalian sayang. My brother, nggak tahu malu kalian itu ya? Emang kalian nggak diajarkan punya rasa malu ya? Tuh yang kalian punya tuh itu tuh. Itu tuh yang kalian punya tuh. Terus itu yang kalian punya. Nggak malu? Emang nggak punya rasa malu sih? Gimana? Emang nggak punya rasa malu? Tuh, tengok tuh. Tengok tuh. Nah, apa coba tulisannya di sini coba? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ditambah-tambahin aja mungkin, ya kan? Nah, ini kalian nih. Ini kalian. Berani-beraninya kalian menantang umat Islam menunjukkan, nih kayak gini nih. Nih mana nih? Hei, mana tulisannya ini? Hei. Astagfirullah. Ini kebanggaan kalian. Mana ini tulisannya bisa jadi banyak begitu? Dapat dari mana tulisannya itu? Hah? Halo? Ini mana ini? Ini kayak mana? Kok bisa begini? Kita bandingkan dengan Kodeks San'a. Sedangkan tunjukkan itu apa? Oh, ini Kodeks Sinaiticus ya. Sekarang kita tengok Kodeks San'a, Kodeks Al-Quran ya, Kodeks tekstual Al-Quran ya. Kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim. Mana nih ya? Bentar ya. Ada yang nurun kan ya? Ada nurun enggak? Dari sendiri ya? Keturun bang. Jangan turun lah, masih enak-enaknya kita nih. Santai guys. Kita lagi enak-enak loh. Nah nih kita lihat nih Kodeks San'a ya. Nah jadi kita bandingkan ya. Gimana mau lihat kalau bagaimana dengan Al-Quran? Nih Al-Quran nih. Aduh. Keren bingo Al-Quran. Aduh. Tuh cuman ini tuh. Masalahnya walaupun hilang pun ini kita menghafal bre. Kita hafal bre. Kalian hafal nggak ini? Hafal nggak ini isinya apa? Apa isinya yo? Isinya apa? Tahu nggak isinya apa? Tahu nggak? Loh, giliran nggak punya manual skrip yang sempurna, kok minta orang lain? Minta autografa. Ini ada kitab Esdras ini. Kitab Esdras ini kitab apa nih? Di Kodeks Sinaiticus ada kitab Esdras nih. Kitab Esdras ini jelas nih. Tapi nggak ada pula kitabnya. Apa kitabnya di Perjanjian Lama nih? Kok ada kayak gambar jenglot pula di sini nih ya? Jenglot lagi lurusin kaki nih. Ya, agak lain ku tengok memang. Nih, kitab Esdras. Nah, kitab Ester. Nah, ini kitab Ester guys. Nah, ini agak bagus lah ini sedikit kitab Esternya. Pakai lah ini kitab Ester nih ya. Kitab Barnabas ada di sini nih. Barnabas ada di Kodeks Sinaiticus ya teman-teman ya. Judith Makabe ini nggak ada sama orang Protestan guys. Sama orang Protestan nggak ada Judith Makabe itu. Mereka nggak pakai itu. Agak lain memang mereka. Barnabas pun mereka nggak pakai ya. Nah di sini ada Barnabas nih guys. Ini Barnabas nih. Mereka nggak pakai itu Barnabas. Ini Barnabas nih bagus nih. Tapi nggak dipakai guys. Ya, jangan berharap kalian mereka pakai Barnabas. Kenapa? Ya karena itu ya bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengan ajaran Paulus begitu. Jadi udahlah. Kalau kitab nggak jelas aja kok nggak tahu malu sih teman-teman Kristen ini. Tanya aja tentang Islam.
Ayo bertanya aja. Iya, Laki. Selamat sore, Laki. Selamat siang, pagi, siang, Laki. Laki dibuka mic-nya. Laki dibuka mic-nya. Cinta apa nih? Cinta sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan Islam ya? Bukan Kristen ya? Jadi buat dulu Bang Laki ya. Oke, silakan. Siap. Cinta sejati, silakan. Cinta sejati. Monitor. Cinta sejati. Ya. Ya, sang hukum Anda saya naikkan ya. Saya naikkan ke atas. Tapi diskusinya kita pakai data ya. Tidak ada namanya di sini. Di sini kita berdiskusi menampilkan data. Masalah antitesisnya Anda tampilkan. Saya undang Anda lagi ya. Jadi kita cerdas. Anda kayaknya seorang praktisi hukum ya. Jadi kita cerdas. Ya. Cinta sejati, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Cinta. Ya. Gimana Pak? Turunkan saja Pak. Turun aja 3 kali Bang Rizal. Ya, di sini kita ada sebuah buku bantah dengan antitesis, atau kalau Anda berani bantah dengan tesisnya. Ya. Di sini bukan kejang-kejangan. Di sini tidak ada hujatan. Di sini literasi ada data. Ya. Bukan hujatan. Ya silakan, yang di Kristen di bawah silakan mau naik lagi dengan syarat janganlah kejang-kejang sampai di atas. Janganlah kejang-kejang sampai di atas ya. Ya. Ya buat yang di Kristen ada jerlip ya, biar bisa diskusi dengan Oli Rivas sama ini wanita barangkali, biar pendekatannya lebih ini. Naik Kak. Naik. Naik aja. Di sini kita bahas. Ini yang punya bukan saya yang nulis ya. Nanti saya bilang, ini yang bukan saya yang nulis. Ini yang nulis ini. Ini bisa didapat di Shopee ini. Betul Bang Rizal ya? Betul tadi udah ditunjukin. Ya, ini bisa dapat kita Shopee ini. Di Shopee ada ini. Bisa di Shopee ini. Jadi yang menulis ini saya cuma nampilin data. Nah, kita adu di sini data ini. Benar nggak? Apa isinya? Kita adu, gitu saja ya. Jadi jangan kejang-kejang lah, gitu ya. Jaringannya diatur ya. Ya, silakan yang di bawah. Jadi jangan kejang-kejang lah, kita diskusinya santai, tidak ada namanya penghujatan. Kalau Anda merasa terganggu, makanya ketika ada umat Islam, ada sebuah data yang rasanya mengganggu, kami bantah. Oh ini loh maksudnya ini. Kami bantah, bersedia membantah. Ini hapusan. Ada Bang Zal. Turun ini. Bang Zal, ada Bang Marlen, selamat pagi Bang Marlen. Ya, Bang Marlen. Pagi. Ya. Islam bukan? Islam. Assalamualaikum Bang. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya di bawah aja dulu Bang ya. Iya siap. Ya. Bang. Ya. Jadi ada Kristen yang merasa ya. Kita di sini makanya kita berikan sebuah kesempatan kepada Anda. Tidak ada namanya narasi. Kita kupas isinya satu kalau Anda merasa ini. Ya silakan yang di bawah, Kristen yang di bawah. Atau kajian yang lebih ini nih, Dek. Biar ada alternatif yang rasanya ya, oke. Jadi begini ya teman-teman Kristen. Tidak masalah kalian itu tidak mau naik ke atas, gak masalah kok. Typing aja di bawah tanya, ya insya Allah saya jawab di atas.
Nah, karena biasanya kalian kalau seandainya di atas tidak sanggup mendengar jawaban. Nggak apa-apa, habis tanya turun lagi ke bawah. Assalamualaikum. Nah, jangan deh. Ya, nah kita di sini sedang mencoba untuk menunjukkan apakah kalian tuh punya harga diri. Apa sih alasan kitab kalian tuh dikatakan suci? Ada nggak sih harga dirinya? Kalau saya kan bisa saya katakan Al-Quran saya itu terjaga, Al-Quran saya itu dihafalkan, Al-Quran saya itu memiliki panduan-panduan yang jelas untuk sikap berkeyakinan, Al-Quran saya itu tidak ada distorsi dan kontradiksi. Kan begitu. Kan itu adalah pembuktian saya bahwa Al-Quran saya itu terbukti sebagai kalam ilahi. Nah, maka teman-teman Kristen yang ingin menunjukkan pesonanya pada siang kali ini mungkin bisa menunjukkan kepada kami umat Islam bahwa kitab kalian layak dikatakan suci. Pertama, alasannya apa? Sampaikan dulu apa alasan kitab kalian dikatakan suci. Yang kedua baru dibuktikan. Tapi jangan marah kalau seandainya nanti saya bisa buktikan kitab kalian gak layak dikatakan sebagai kitab suci. Bukan berarti saya benci sama kalian. Saya ingin kalian kembali ke jalan yang benar, ya, supaya tidak lama-lama kalian menyesatkan manusia seperti si jengkol ini, ya, supaya kalian bertobat. Begitu. Oke, silakan, jangan tantrum, jangan ngamuk. Tuh Arjuna tuh Halo, yang kemarin selamat pagi, Rifa. ini ya jengkol. Jengkol, apa alasan kitabmu dikatakan suci, jengkol? Iya, karena memang itu bercerita tentang keajaiban kuasa Tuhan. Yang mana keajaiban kuasa Tuhan, jengkol? Ntar, Yang mana? sebelum ke situ boleh nggak aku nanya? Aduh, apa-apaan sih? Masa kita sudah mulai diskusi udah mandek duluan? Masa sudah belum dia apa-apain, Bang? Udah ini, Bang, udah KO. Masa ngomong nggak bisa membuktikan Bentar. sih, Bang? Iya, aku Lebih tertarik baik temamu. kau diam, dokter. Aku tertarik temamu. Dasar kau Tapi penipu. bisa nggak kita? Nggak usah kau bilang Aku pengen tertarik. nanya satu dulu, boleh nggak? Apa pertanyaanmu, jengkol? Namaku Jeff. Bang Arjuna di Oke. dulu. Nggak mau aku manggil kau Jeff, aku mau manggil kau jengkol. Ya udah, aku manggil kau siapa? Hantu. Suntini, hantu, ya hantu, ya. Ya jengkol, silakan jengkol. Hantu Gini, bertanya hantu. kepada jengkol. Iya hantu, hantu, iya jengkol. Coba, coba. Kalau kalau Tuhanmu maha tahu nggak? Oh, Tuhan saya maha tahu dong. Bahkan Tuhan saya tahu. Waalaikumsalam, Bang Arjuna. Bahkan Tuhan saya tahu kalau orang-orang seperti kau ini tidak akan beriman. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah samaku, sama saja kalau orang kafir seperti jengkol, diberi petunjuk nggak diberi petunjuk tetap Oke, tidak hantu, akan udah. beriman. Berarti- Ya, Kalau hantu bilang Tuhan itu maha tahu, berarti Tuhan punya pengetahuan yang begitu maha betul? oh iya dong. Buktinya Tuhanku tahu kalau ada orang yang akan masuk neraka bernama jengkol. Ini dia Oke, orangnya. hantu. Berarti punya pengetahuan yang kalau kamu punya pengetahuan juga nggak? Oh ya enggak lah, aku bukan Tuhan. Lah, enggak gini. Kamu bisa berbahasa Indonesia karena kamu punya pengetahuan mengenai Ini bahasa kenapa Indonesia, ini? betul? Tuhanmu maha mengetahui, sudah dijawab. Kamu mengetahui nggak? Tadi nanya Tuhan, sekarang nanya gue. Saya bukan Tuhan, jengkol. Iya Saya kan, tentu aku tidak tadi mengulik. nanya Tuhan, sekarang ini dok, ciptaannya teman-teman, bentar. manusia. Teman-teman tolong, kalau kalian kuliah, dosen pengujinya ini, tolong keluarkan anak kalian sekarang juga. Percuma kalian bayar SPP kalau ini dosen pengujinya. Bentar. Tanya Kalau aja nggak Tuhan relevan tuh. kalau Tuhan punya pengetahuan, hantu punya pengetahuan nggak? Loh, saya diberitahu kalau Tuhan pemilik pengetahuan, saya diberitahu. Gini contohnya.
Analoginya kayak gini. Kamu bisa berbahasa Indonesia karena kamu punya pengetahuan tentang bahasa Indonesia, betul? Bukan, karena saya terlahir dari orang-orang yang berbahasa Indonesia. Gimana sih ini? Coba kamu bisa membaca bahasa Arab karena kamu punya teman-teman. pengetahuan. Bentar, Teman-teman, kamu bisa membaca tadi dia bahasa benarnya Arab cuma karena sekali. kamu punya pengetahuan membaca bahasa Arab, betul? Saya bisa berbahasa Arab karena saya belajar. Saya bisa bahasa Indonesia karena saya lahir berwarga negara Indonesia. Iya, yaitu pengetahuan bahasa Arab, betul? Apa sih arti pengetahuan apa? Ya, pengetahuan itu ilmu, betul? Beda lah. Ini dosen menguji. Gak nyambung. Nah, Dosen berarti menguji Tuhan tak bisa Anda, membedakan Bang, ilmu dan tahu. pengetahuan. Sebentar. Ilmu dan pengetahuan itu beda. Contoh, kau tahu tetanggamu selingkuh bukan berarti itu ilmu. Kau samakan pengetahuan dengan ilmu. Kau tahu kalau kawan kau habis mengintip orang mandi, kau bilang itu ilmu. Itu pengetahuan, bukan ilmu. Pengetahuan adalah itu- apa yang kau ketahui, dan biasanya pengetahuan itu tidak terikat dengan metode untuk mengetahuinya. Tapi ilmu itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan dengan menggunakan metode-metode ilmiah, menjadilah Iya, ilmu. karena kamu nggak nyampe Ilmu pakai itu kata nanti pengetahuan. bukan nggak nyampe, kau nggak paham katanya dosen penguji. Aku ngerti. Diksi, Gini, Mbak. gini. Ngerti. Ya udah kalau Bentar, gitu hantu. coba tunjukkan metode penggalian ilmu. Ada berapa metode penggalian ilmu? Itu nanti dulu. Aku ngomong Teman-teman, sudah hakikat ya. Tuhan Anda. Sudah. Hakikat Aku apa ngomongin artinya? realita. Yaudah, hakikat Gini artinya loh. apa? Hakikat Gini artinya bentar. apa? Kalau Tuhan Hakikat kamu artinya punya apa? pengetahuan sama Hakikat seperti artinya ciptaannya, apa? sama-sama punya Etimologi hakikat. pengetahuan. Dosen. Berarti Tuhanmu sama seperti Dosen ciptaan. penguji beda. Tuhanku pemilik pengetahuan. Dia yang memberikan kepada kami ilmu, bukan dia yang mencari tahu ilmu lalu Iya. memberikannya. Tidak, dia yang pemiliknya. Sekarang aku tanya hakikat artinya Iya, apa? tetapi melekat gak? Melekat gak? Hakikat apa yang melekat? Arti Kekal. melekat apa? Ada Arti nggak di melekat dalam apa? diri? Coba, kamu jangan Apa bilang ini? Tuhan Maha Tahu Dari tadi kalau ngomong pengetahuannya hakikat, itu. tapi nggak ngerti hakikat. Bentar. Ini Bicara dulu. melekat, Aduh. tapi nggak ngerti melekat. Bicara pengetahuan dan ilmu tidak mengerti. Apa yang kau Nggak ucapkan nyambung. sebagai dosen, kau nggak ngerti. Coba aku tanya satu-satu diksi yang kau ucapkan dulu. Apa arti melekat? Melekat artinya Tuhan apa? mempunyai Melekat. kecerdasan kan? Tuhanku bukan hanya memiliki kecerdasan. Tuhanku pemilik ilmu Oke. pengetahuan. Allah Ya, kekal di adalah dalam pemilik dirinya, ilmu. betul. Kekal ada Sifat dalam Allah dirinya tentu kan? kekal. Gini, dengarkan Bebek. Jangan kau potong-potong aku dulu. Tuhanmu kan kalau sifatnya kan nggak konsisten. Contoh, dia pernah jadi roh, kemudian nyamar jadi manusia, kemudian bisa mati. Artinya dia Bedakan tidak Tuhan kekal. dengan Allah. Di iman Kristen Berarti, berbeda. yaudah, Yesus bukan Allah berarti ya. Ya Allah, hakikat Allah itu hakikat. Apa ini teman-teman? Sulit bedakan Tuhan dengan Allah. Ternyata Yesus adalah Allah. Jadi Tuhan itu apa gelar, ini? Allah itu hakikat. Iya, kalau gitu Yesus Allah bukan. Yesus itu Ya udah kalau gitu Allah kau nggak konsisten, Dekku. Allah kau pertama nggak adalah roh. konsisten? Nggak konsisten lah. Pertama dia roh, menyamar jadi manusia. Berarti kan nggak konsisten sifatnya, nggak melekat pada dirinya. Enggak menyamar, inilah dia yang disebut menambahkan tidak- kodrat. Kok bukan menyamar, dia menambahkan jadi kodrat dia inkarnasi. berarti dia mentakdirkan dirinya. Oh, dia punya kodrat. Oh, Tuhan terkodrat ini. Astagfirullah. Ya beda, Tuhan kok sama Allah terkodrat. itu berbeda. Bedakan iman saya dengan iman Anda. Yesus Tuhan itu kan bukan Allah. Jadi Yesus bukan Allah nih. Iya, tapi pengertiannya berbeda. Ya Tuhan itu udah, gelar, Yesus Allah itu bukan. hakikat. Yesus bisa dipanggil Allah bukan? Dengar, Allah itu berbicara pencipta, Apa Tuhan itu gelar sih? untuk pencipta. Saya lagi apa? Kalau Tuhan apa? Gelar untuk pencipta. Kalau Allah? Allah itu sesembahan. Berarti Yesus bukan sesembahan. Sesembahan, tetapi gelarnya Tuhan. Apa ini? Yang Allah yang mana? Ya kan nggak nyambung kan? Yang Ya Allah iya, yang mana? makanya Bukan kau dari nggak tadi nyambung. Yang Allah yang mana? Antara Yesus dan Bapa yang Allah yang Iya, mana? Tuhan Yesus itu Allah, yang gelarnya Tuhan. Nggak nyambung lagi. Nggak nyambung ya? Aduh, begini Ya makanya kali. belajar lagi, makanya. Karena Aduh, IQ-mu kecil, Iya, pendek. jengkol. Nggak apa-apa. Lebih baik dikatai bodoh daripada bodoh beneran ya.
Coba Jadi giliran dong, gantian kasih pertanyaan di Ya, framing terus. ya, Paulina Bentar sama. dulu. Hantu gini loh. Tadi kan aku bilang Tuhanmu maha tahu karena punya pengetahuan yang begitu maha, betul? Ya, Begitu juga kamu punya Ya tuh pengetahuan. kan, nggak dikasih kesempatan ya tuh. Paulino dong, Paulino. Paulino. Jengkol istirahat dulu ya, jengkol minum Ya, obat dulu ya. Kalau saya bicara jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Jengkol istirahat dulu. Jengkol istirahat. Jengkol istirahat dulu. Jengkol istirahat dulu ya. Jengkol istirahat. Ini mempermalukan. Enggak, bocil jengkol istirahat. Bocil jengkol istirahat ya. Bocil jengkol istirahat. Lanjut yang lain. Ya Allah. Umi boleh bertanya. Kok panik? Paulino Kristen dia mohon Umi setelah boleh ini bertanya. jangan naik teman-teman Kristen percuma. Umi boleh bertanya. Ya, boleh. Pertanyaan yang Boleh. Pak Jeb tertib ya, nanti naik lagi Pak Jeb. Oke, siap. Jadi saya Pertanyaan hanya bertanya tentang Quran Anda. Katanya terjaga. Katanya Iya. terjaga. Berarti belum baca sepenuhnya dong Qurannya, Umi. Iya, yang mana yang nggak terjaga? Ya, 2 ayatnya kok nggak dibilang dimakan binatang. Ayat apa? Yaitu ayat hukum rajam sama menyusui yang pria mana? dewasa. Ya, ayatnya mana? Jangan bohongin dong Ya, Islamnya. ayatnya mana yang hilang? Iya, itu ini kan mah- ada. Kalau nggak ini. ada nggak mungkin dong saya bilang. Ya, mana ayatnya? 2 ayat itu hilang. Ya, ayatnya mana? Ayat Ayat yang apa? hilang yaitu Ayatnya yang ayat hilang yang hukum apa? rajam sama Ya, gimana menyusui bunyi pria ayatnya? dewasa. Ya, bunyi ayatnya gimana? Dalam bunyi ayatnya? Al-Qur'annya hilang dimakan Ya, binatang. bunyi ayatnya. Ya, bunyi ayatnya gimana? Ya sudah, nggak mungkin lah, nggak ada kalau saya berani ucapkan. Ya, bunyi saya kan ayatnya orangnya nggak gimana? mau asumsi. kayak gini Pak, Ya, yang hilang dijawab Pak. aja. Sudah Ya, kita tidak bisa duduk deh. Enggak, berkata Bang lagi Datuk. di sini. Enggak, saya masuk Bang Datuk, saya masuk. Kita sudah dewasa, sudah Ya, kita paham. dewasa, jujur ya, kita jujur Yang aja ya, nggak usah berdusta ya. Nah, kalau yang hilang tuh kayak gini ya, hilang tuh kayak gini contohnya ayatnya ada nih ya. Yesus mengatakan ada tertulis Oh, yang demikian, saya maksud Mesias tadi itu yang harus hilang, menderita. bukan itu Alkitab. Ini hilang. Itu Alkitab bukan Quran. Oh, ini Aduh. iya, ini Biblesku hilang ini. Ya, Nah, jangan terus nih ya. bohongin dong sesama Islam. Jangan Kan bohong-bohongin ada 2 dong. ayatnya hilang. Ya, ayat apa yang hilang? Ayat pria dewasa menyusui. Gimana bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya gimana? Ya, menyusui pria dewasa. Oh, gimana bunyinya? Sama Iya, ayat bunyinya yang gimana? satu. Yang Iya, menyusui bunyinya pria gimana? dewasa. Bunyinya gimana? Gimana bunyinya? Udahlah, Umi, Jangan Bismillahirrahmanirrahim. bohongin lah. Iya, bunyinya sesama gimana? Ini Gitu. begini, Pak, Gini, begini, kalau Pak, ayat ada hilang ini. tuh gini caranya. Ayat hilang itu Jangan seperti bilang-bilang ini. Al-Quran itu Ada terjaga ya, tertulis. Umi. Oh, terjaga dong. Buktinya nggak ada kok, kamu bisa buktikan. Nah, saya bisa buktikan di kitabmu ada ayat yang hilang. Udah. Atau Tuhanmu berdusta. Ini ada 2 konsekuensi. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini sebuah ayat yang dikutip oleh Yesus katanya di dalam kitab sebelumnya. Ternyata mau kau cari ke lubang jarum pun tidak berjumpa ayat ini. Nah, ayat ini hilang atau Tuhanmu berdusta. Satu lagi yang perlu kau ketahui, ayat hilang itu banyak dalam kitabmu nih. Contoh kayak gini, ini ayat hilang nih. Kau cari ayat hilang di sini ya. Kalau kita mau melihat teman-teman, perhatikan ya. Ini dia. Nah, ya. Kitab mereka itu banyak yang hilang. Contoh ayat Markus yang hilang itu nih. 944. Berapa? 944 ya. 946. Markus 944. Nah, ini hilang nih guys, tapi ngambil dari kitab orang lain nih. Nah, ini namanya penipuan publik ya. Kalau kita lihat Itu ayatnya nggak ada itu. Markus ya. Markus ya, Bang. Iya, Ya. ayat itu nggak ada aslinya itu. Bentar. Aslinya nggak ada itu, Markus. empty itu. Markus berapa? Markus 4. 944. 944. Kita tante-tante mana tuh? Yang Dari paling mereka yang fatal 1 kerja-kerja. Yohanes 57 nih. Itu kan ada disisipkan, doktrin itu Trinity disisipkan itu. Kalau ini empty. Kan kita bicara tentang ayat hilang nih. Bentar ya, mana yang empty ya? Kemarin aku udah temu ini empty. 944, 946 itu empty itu dalam KBBI. Ini di sini apa? Dia pakai new translation itu, dia empty dia. Iya. Bentar aku cari dulu mana kemarin, bukan ini. Jadi kalau bisa buktikan nggak apa-apa, ayatnya mana yang hilang. Kalau kami ada legitimasi nasakh mansukh dari Allah gitu. Allah, bukan dari Allah. Dari Oh, Utsman. ada dong, ayatnya ada. Oh, enggak dong. Oh, ayat nasakh mansukh ada dong. Kok maksa? Muhammad hanya menerima Kok kewahyuan. masa? Utsman yang Kok nulis. masa? Iya dong. Saya yang Kok masa?
Kok maksa? Kok maksa banget sih? Pengen Cuaca banget. ini ya. Iya. Bentar, Nek. Bentar, Ya Nek. Bang Datu maju nih. Aku Ya, lagi oke, cari. siap. Aku cari kumpulin beberapa ayat hilang. Iya, ini Hilang. Ini ya. Emang mana Ini ayatnya aku yang tunjukin, ada aku di- tunjukin, aku tunjukin. Di Alkitab yang ini. terdahulu mana yang hilang? Iya, ini aku yang tunjukin nih. Ada. Ini di Bibelmu, ya. Oh, itu Nih, buatanmu. Ini nih. Nggak ada Alkitab kami Nih, seperti iya. itu kecuali kau yang buat. Ini. Nggak ada. Markus 946. Nggak ada. Ini nggak ada nih. Nggak Nggak ada ada. nih. Kami pakai Alkitab sekarang. Ada yang hilang-hilangan. Oke, enggak percaya juga kau. Oh, itu yang kau buat. Kau buat itu Nah, Alkitabnya sendiri. Itu versi lo. Kayak versi Quran ada Markus banyak 946. versi Quran. Kita buka. Kita buka datanya. Enggak ada. Enggak Kita ada. buka datanya. Enggak ada. Itu Alkitab buatanmu sendiri. Enggak kok. Kecuali hukum raja Gak bisa tertib. yang hilang Oten benar. nggak bisa tertib. Sama Oten menyusui nggak bisa pria tertib. dewasa Iya, itu iya. makan Diminta aja dulu. binatang. Tapi Nggak. Apakah berharap kepada Iya. afatatna'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum? Mana bisa mereka tertib? Orang Tuhannya aja bikin aturan dibatalin kok, apalagi kita bikin aturan apa diikuti, Tuhan nggak yang buat mungkin. batalin ya? Kalian lah. Kalian disuruh itu untuk diciptakan sepasang, kalian bikin satu pasang tiga wanita. Ini Pak. Gimana? Ini Markus 46 nih. Setelah 45 47. Nih, Bang Datuk besarkan saya. Bang Datuk besarkan saya. Bang Datuk besarkan saya. Nih ayat hilang nih, MT nih ayat hilang nih banyak nih. Nah, Nih, tuh. Matius 17:21 Kalian MT, pakai Google. Matius 18:11 Kalian MT, pakai kitab aslinya. Markus Karena kami nggak 7:16 pakai- MT, Karena kami nggak pakai Markus laptop bawa ke gereja. 9:44 MT, Markus Kami pakai 9:46 MT, Alkitab. Markus 15:28 MT, Wih. Lukas 23:17 MT, Roma 16:24 MT, Besok saya tambahkan itu semua juga bisa. Besok saya tambahkan itu semua juga bisa. Bisa ditambahkan Juga bisa muat di internet. Bisa ditambahkan Kalau Pak. cuma di internet kok ya gampang lah. Ini Iya, kosong bisa. ayatnya guys. Tambahkan lagi 2 ayat situ yang hilang bisa. Ini ya. Dan Kan ini ditambahkan internet bukan kemudian Alkitab teman-teman. semestinya. Kami pakai Inilah, Alkitab Kak. bukan pakai Quran. Kayak cewek. Dan kami bukan pakai laptop, internet. Kayak Kami cewek bawa makanya. Alkitab. Jadi percuma kalian lihat itu. Ya udah percuma ngapain ke Itu sini? pembohongan. Ya udah, Kecuali dua laporkan ayat polisi yang lah. tadi itu baru benar. Lapor polisi lah. Web Sabda. Iya. Kalau merasa dibohongi lapor polisi dong. Masa dia Bukan dibohongi. Iya, Oh, memang kata- enggak dibohongi, memang kalian buat sendiri. Besok saya muat di internet juga ditambah Iya, buat- Quran bisa. Iya, Kecuali iya. kalian lihat Gini, Iya, Kak, iya. kalian percaya, tetapi Iya. selagi bukan di Bentar Bang, jangan musik, dulu. Nggak mungkin Dulu. lah. Bentar Bang. Kita hargai teman Abang. Petra sama Dewasa berpikir bentar begitu. dulu, jangan musik, bentar dulu. Petra selamat siang Petra. Kasihan banget ya. Halo, selamat siang. Saking kesurupannya silakan, sampai begitu ya. Saking tantrumnya sampai begitu Bapak Jadi ini ya. minta maaf. Semoga Bapak ini nggak sakit jantung. Kalian ada 2 ayat yang hilang, dimakan binatang. Apa Petra? Coba jelaskan dosa-dosa Muhammad. Nggak ada. Nggak ada dosa Muhammad. Nggak ada lah. Nggak ada. Waduh. Kamu nggak berdusta. Ya tunjukkan aja lah. Kan kau yang nuduh dia berdosa, ya tunjukkan dosanya apa. Oh. Kan lucu kan ini ya. Kalau dosa Yesus ada, contoh membohongi kalau jawaban muridnya. kalau Kalau kamu tanya sama aku nih, contoh nih, dosa Yesus apa Ripa? 1, melanggar hukum Taurat. 2, membohongi murid-muridnya. 3, mengambil keledai orang. Nah, itu dosa itu. Ketawa dia ya, Tuhan. Iya, lucu karena ya. kalian nggak paham Alkitab, makanya kalian tuduh. Oh, nggak paham Alkitab. Jadi kalau dosa Nabi Muhammad apa? Nggak, tidak ada. Bisa Nabi loh, Muhammad pindah tidak Islam. berdosa. Oh, tidak berdosa. Oh, iya Oke, dong. teman-teman ya, kata Unirifa bahwa Muhammad tidak berdosa. Oh iya dong, tidak Kalau berdosa. ada ayatnya bahwa Muhammad berdosa, bagaimana? Ya Benar tunjukkanlah datanya. Ya tunjukkan. Tunjukkan saja. Mau ketawa, Tunjukkan saja. tinggal tunjukkan Ketawa aja. sih, tinggal tunjukin. Tunjukkan saja. Ngeri teman-teman Muslim, perhatikan ya, ini ilmu buat antum semua ya. Ini kitab mereka tuh dalam
Kenapa mereka punya terjemahan LAI itu ada isinya? Karena gini teman-teman, misalkannya hilang di Markus kan kosong teman-teman ya. Nanti mereka ambil dari kitab karena Matius dan Lukas kitab itu lah, menyadur jangan pakai- Markus teman-teman ya. Jadi Lukas dan Matius itu banyak menyadur 80% punya Markus. Jadi kalau nanti hilang, mereka akan ambil dari kitab yang satu lagi. Nah inilah kerjaannya mereka teman-teman, menambahi mengurangi. Beginilah caranya. Jadi ada yang jujur terjemahan, yang jujur kayak English Translation itu kan jujur tuh, dia nggak mau memasukkan. Tapi di yang lain tuh nggak, LAI mereka ambil tuh. Padahal jelas di sini tuh kosong, ayatnya nggak ada, bahkan hilang guys. Dimakan rayap apa dimakan kambing, jangan kan dimakan paus, aku Kalaupun nggak saya tahu. tambahkan dan kurangin Nah, itu gitu. bisa. Di inilah percuma Kalau dalam teman-teman, kita Alkitab sudah aslinya baru kita udah itu yang teknologi namanya udah kan canggih teman-teman baru ya, ditambahkan tiba-tiba dalil. Iya, tapi kalau berhubung dengan Alkitab, tunjukkanlah Alkitab yang aslinya. Bahwa Iya, yang hilang asli yang mana? Dibandingkan Yang asli yang dengan mana kitab? ya kalian yang Kitab yang membuat asli yang mana? kalian yang membuat asumsi. Ya udah, kitab asli Kayak itu nama itu kitabnya kalian yang apa? sebenarnya yang bertanggung jawab, bukan kami. Iya, kitab asli kalian namanya apa? Emang ada nama kitab Makanya asli? kalau nggak tahu Alkitab kami asli, Makanya. ngapain kamu pakai asumsi? Lah emang kamu punya asli? Yang bilang kitab Iya ada yang aslinya kan dong. kamu. Mana aslinya? Iya. Apa nama aslinya? Apa nama aslinya? Makanya kalau nggak tahu, nggak ada Makanya kalau Alkitab nggak yang tahu, jangan menunjukkan banyak keasliannya, ngomong. janganlah ngomong Makanya asumsi-asumsi. kalau nggak tahu jangan naik ke atas Gitu. nanti. Ya tapi nggak malu juga sih, nggak punya rasa malu ya, nggak apa-apa sih. Nah, nggak Ya ada di udahlah. Alkitab. Kalian lihat di Google. Emang nama kitab kamu aslinya apa namanya? Stop bawa ke gereja. Ke gereja. Jadi kami harus ke Iya. gereja gitu. Gitu. Kalian itu yang diatur tapi tidak mau diatur. Ada yang di bawah Terus? kita turunkan. Yang di bawah kita turunkan. Di bawah kita turunkan. Ya, Ada- sebenarnya ada umum. untuk hibur-hiburan aja sih. Aku lagi pengen berhibur-hibur aja. Ya Petra, mana dalilnya Nabi Muhammad berdosa? Nah, kalau Yesus berdosa ada nih. Nih Yesus dijadikan berdosa ada tuh. Ya teman-teman ya, kata Unirifa bahwa Lihat Muhammad teman-teman yang ini tidak ada pernah Tuhannya berdosa. orang Kristen berdosa, teman-teman tuh. Iya. Ya, kita lihat Tuhannya orang Kristen berdosa menurut kitab mereka. Mana terjemahan baru nih ya? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi Yesus itu dijadikan berdosa sama lepaskan dosanya. Ngeri ya teman-teman, nggak adil banget Tuhannya ya. Ada orang tidak pernah berbuat dosa, tiba-tiba dijadikan berdosa. Keji sekali ya, seram ya. Orang yang tidak pernah berbuat dosa jadi berdosa. Orang yang berdosa, dosanya hilang begitu saja. Nah, Sedih ya karena teman-teman ya. Yesus adalah menghapus dosa Murifa, makanya Maaf ya, Yesus berdosa. manusia udah ini berdosa. dilimpahkan kepada Mana Tuhan dalilnya Yesus. Nabi Muhammad berdosa? Mana dalil Nabi Muhammad Nah. berdosa? Ayo, mana Hah? coba? Kan saya bertanya Ada. sama kamu tadi. Saya sudah jawab. Udah dijawab. Nah, kalaupun dijawab itu kan haknya. Jangan dijawab. Yang menuduh, Gak yang bakalan dijawab sama Oten. Aku Jadi gini bingung. Oten ya. Jawab. Petra, kalau kamu membawa tuduhan framing, Petra bocil ya. Kalau memang kamu membawa tuduhan framing, mana buktikan datanya. Oh, enggak, hai para domba, kalau Anda membawa tuduhan framing, silakan tunjukkan datanya. Hai bocil Petra, pendeta kucluk ya. Kalau Anda merasa pendeta tapi kucluk, kalau Anda membawa framing, berikan data dan fakta gitu kepada Uniripa. Itu yang benar ya. Oke Petra? Nah, saya Petra bertanya. kucluk ya. Saya Iya. bertanya. Enggak. Muhammad- Itu bukan bertanya. Pertanyaan itu harus sesuai dengan data dan fakta, bukan hanya informasi hoax yang digunakan ya. Ya pinter ya? Saya bertanya. Ya. Orang tua pun kadang bisa bodoh. Enggak, orang tua pun Dijawab. bisa bodoh seperti Anda. Ya. Itu aja Petra ya. Petra kucluk ya. Saya bertanya Iya. kan,
Apakah Muhammad dijawab. Pertanyaan kata Uni Rifat? sudah tidak. dijawab, sudah dijawab. Kalau Sudah dijawab. berarti kalau Muhammad Apa tidak lagi? pernah berdosa, manusia jatuh dalam dosa enggak? Oh, manusia beda lah Cuma ada levelnya. di Kristen. Oten. Berarti Muhammad berarti Muhammad Tuhan. Enggak ada. Psikologi. Yang di bawah sakit kepala dengar. Ya. Di sini kita diskusi Dosen STT sekelas teologi aja, aduh nggak punya data seperti siapa itu dulu. Aduh, mohon maaf, dosen STT aja lah, lu iya, panggil lah. Iya. Dosen Kalau STT aja. kalau kami mampu menunjukkan dosa-dosa Yesus, menurut kitab Taurat, dosa-dosa Yesus dengan banyak, dan kami mampu menunjukkan. Kalau mau diskusi, ya. Keluaran 20 ayat 12, hormati ayah ibumu. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menghormati ibu kandungnya sendiri. Apakah ini berdosa? Ya. Jadi kalau mau diskusi di atas itu, Anda nuduh-nuduh Nabi Muhammad, anjurkan datanya biar kita cerdas. Ya, Bang Rizal dilanjut, Bang Rizal, ada Bang Adi sama Bang Alvis. Assalamualaikum Bang Goto, ada Bang Goto nih. Assalamualaikum Bang Goto, assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini sih, ada mualaf kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Adi. Bang Adi Kristen ya? Silakan. Bang Adi buka pinnya. Dibuka pinnya. Dibuka pinnya. Ya. Dibuka pinnya, Bang Adi. Kalau enggak saya turunkan. Karena di sini kita ada Bang Adi. lanjut Bang Rizal. Selamat pagi Ferdinansyah. Selamat pagi. Ya, Abang dari agama apa? Ini Islam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Izin mau nyimak dulu Bang. Oke. Coba dulu Bang ya. Ya di sini kita Oten, kenapa kalian tidak pernah pinter ya? Tidak pernah pinter. Ya tidak pernah pinter kalian. Diskusi itu yang pakai data lah. Kami akan jawab tuduhan kalian tapi dengan data. Nih Bang, Anda lantang-lantang sudah saya tertarik. Bang, Anda sudah saya jamaah. Silakan, silakan. Bang, Anda Kristen ya? Ya, Pagi, saya Bang. Kristen. Kristen, silakan Bang. Lanjut, Bang. Iya, Kristen saya. Silakan. Iya, Di saya sini mau tidak ada ini hujatan Bang, di sini berdata itu Bang ya. tadi. Ya, di Ya, sini ada gimana? data, tidak ada hujatan. Lanjut. Iya, kalau masalah apa Muhammad berdosa atau enggak, di sini Al-Qur'an Al-Fat ayat 2 itu kan jelas dikatakan bahwa agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kalau gitu ada dosanya berarti. Kalau ya menurut Quran ya berdosa, kalau enggak ngapain Yang mana? berikan ampunan? Bisa nggak Al-Fat membedakan ayat 2. antara Al-Fat Saya ayat tahu 2. ayat itu, Bang. Anda kan bisa Ya. bahasa Indonesia kan? Agar Allah mengampuni dosa masa lalu dan masa akan datang. Artinya nggak ada dosa. Di situ kalau Anda bilang dia berdosa, tunjuk dalil. Kau telah berdosa atau kau sedang berdosa. Kau membawa dosa.
Dosa itu adalah hasil konsekuensi dari perbuatan salah yang tertanggung atas nafs, atas seseorang. Mengatakan seseorang berdosa itu harus ada legitimasinya dari Tuhan sendiri. Mana dalil kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad berdosa? Oke, saya jawab. Silakan. Selesai, jangan dipotong-potong ya. Bentar. Bang Lur, apa Jangan cek kena? dipotong ya. Ulang lagi. Bang Lur kena. Naik lagi Bang Lur. Lanjut. Kalau ini kan sudah jelas nih ayatnya. Agar Jelasnya gimana? Coba bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya memberikan gimana? ampunan, jangan dipotong dulu. Ya, kalau jelas itu biasakan dibaca, diskusi Pak. yang santun lah. Anda bicara saya diem. Pak, justru saya ingin diskusinya santun supaya Anda tidak memasukkan pikiran Anda ke Al-Quran, tapi membacakan teks terjemahannya. Saya membacakan, Bu. Ini saya membacakan. Silakan. Tolong diam dulu. Ya. Biasa aja Agar kali, Pak. Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Terus mana dosanya? Atas dosamu yang lalu memberikan ampunan. Ya mana dosanya? Lah itu dosamu yang lalu. Kenapa kalian nggak bisa? Ini pernyataan. Ya mana dosanya? Anda nanya saya jawab, turun diam dulu. Ini Jangan ngerti kejang-kejang. nggak orang-orang ini nih teman-teman? Anda kan menuduh Nabi Muhammad berdosa. Anda nanya mana dosanya, nih saya jawab dulu, diam dulu. Ya udah, dosanya apa? Diam dulu, jangan kejang-kejang. Tunggu bentar. Ini kan saya nggak kejang, saya mau menjawab dulu. Nggak ada yang kejang, Pak. Gini ya, Pak, kalau mau mengatakan orang berdosa tuh kayak saya nih, saya bawa data. Ini kan eksplisit nih. Ini contoh orang yang sedang berdosa loh ya. Orang yang sedang berdosa loh, yang memang ada dosa dalam dirinya. Telah dibuatnya menjadi dosa. Bahkan dia bukan berdosa loh. Dia sendiri adalah dosa loh. Tuhan Anda sendiri dosa. Beda ya Pak, kotoran dan terkotori beda. Terkotori itu artinya adalah jiwa yang tadinya tidak kotor jadi terkotori. Tapi kalau kotoran, dia sendiri adalah kotoran. Kalau Tuhan Anda bukan berdosa Pak, tapi Tuhan Anda sendiri adalah dosa. Tuh, yang menjadikan siapa? Tuhan. Anda takut bahasa Kalau ayat di ini lari Al-Quran kemana-mana. Loh, Anda saya takut. lagi tunjukin bukan takut. Ya bilang aja Anda Kan saya takut. sudah Nggak mau bahas ini, mau bahas yang lain. Oke. Kalau Kok Anda nggak mau bahas takut? ayat ini, Anda mau lari ke ayat yang lain, ke Alkitab. yang sebenarnya Anda yang takut. Saya kasih Itu contoh. namanya Anda takut bahas ayat ini. Oh, Anda yaudah, lompat saya ke takut tempat sama lain. Bapak. Yaudah, Ya. Bapak hebat, saya takut. Takut banget. Sampai merinding Ya dari Pak, tadi bulu kuduk saya Pak. lihat ada orang bahas ini, Anda lari kemana-mana. Ya udah ya, mau Anda apa? Mau Anda apa? Mau Anda Nabi Muhammad Anda kan berdosa tanya terus? tadi di mana dosanya. Ini saya lagi jelasin. Tidak tadi ada saya baca tertulis nih loh. Nabi Muhammad berdosa. Tidak ada tertulis Atas Nabi Muhammad. dosamu memberikan Atasnya dia, Pak. ampunan kepadamu. Nah, berarti atas dia tidak punya dosa. dosamu. Artinya dia tidak Kok nggak berdosa. punya dosa gitu. diberikan Loh, ampunan gimana, Bu? dosa itu ketika Orang nggak seseorang punya dosa kondisi. diberikan ampunan. Anda tahu tidak? Orang berdosa itu maksudnya apa? Orang yang memiliki dosa dalam dirinya. Ketika Ya sudah iya, diampuni, makanya maka diberikan dia sudah ampunan di sini jelas Kenapa nangis? dikatakan nih. Kok nangis? Kok nggak Kok nangis? nangis? Saya nggak nangis. Lagi bahas Ini saya lagi dosanya ngomong. Muhammad, kok saya Yaudah, nangis? Bapak yang yaudah menurut Bapak, yaudah menurut Bapak Nabi Muhammad berdosa. Ya udah, Ya, terus menurut Al-Quran ini loh. nggak ada. Bapak jangan menurut bergetar saya. suaranya. Biasa aja Pak, jangan Loh. bergetar, biasa santai aja. Nah, saya santai. Saya santai. Contoh nih, ini makhluk yang ini contoh Al-Quran. nih, manusia terkutuk contoh nih ya, Nggak, sudahlah oke, Anda dosa ngomong saya terkutuk diam ya. lagi. Saya Ya udah, ngomong Bapak dengan diam Anda ya. selak mulu. Pak, Oke, nih silakan, saya Pak. kasih Bapak contoh. Saya kasih contoh cara diskusi yang baik itu. Contoh kalau saya menuduh Tuhanmu dosa. Tuhanmu bukan berdosa, tapi Tuhanmu sendiri adalah dosa. Mana dalilnya nih Pak? Nih, 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, kapan diampuni dosa Yesus? Saya tanya, Yesus kan dijadikan dosa tuh. Kapan dia diampuni? Kalau Nabi Muhammad diampuni artinya tidak berdosa. Berdosa itu adalah konsekuensi. Contoh, saya ternoda. Kalau saya sudah dibersihkan berarti saya tidak ternoda. Nah, ini kapan diampuni bapaknya ini? Anak yang telah berdosa ini kapan diampuni? Coba. Kapan diampuni ayo sama bapak? Nggak bisa tunjukin kan? Atau dia terkutuk. Kapan? Ada. Pada saat kapan? Waktu dia disalib. Kapan dia termuliakan? Waktu dia disalib terkutuk. Kapan dia menjadi mulia kembali? Kapan dia menjadi mulia kembali? Waktu dia berubah menjadi tubuh kemuliaan. Mana datanya yuk? Jangan sembarangan kalau sama Uni Rifana nih.
Yesus adalah kutuk. Bahkan dia bukan terkutuk, tapi dia sendiri adalah kutuk. Ngeri loh Tuhan Anda loh. Tuhan Anda sendiri adalah dosa, Tuhan sendiri adalah kutuk. Ini baru data lengkap valid. Nah, Nabi Muhammad mana dia? Dikatakan, kamu berdosa. Kamu masih berdosa. Sekarang berdosa. Besok kau berdosa. Sampai kapanpun kau berdosa. Mana dalilnya? Lucu, kok nggak bisa bahasa Indonesia sih? Gitu ya. Lanjut. Silakan bertanya lagi. Bang Lot kali kena tadi ya. Bang Lot kena dia. Lanjut. Silakan Bang. Selamat Ya. pagi menjelang siang David. Ini saya mau ngomong dipotong-potong di mute. Apa takut saya ngomong? Kalau Iya, takut takut. diturunkan aja. Ya, Bapak turun open aja. cam aja Pak, gimana? Kalau Bapak kalian open cam memang aja gimana? takut saya Bapak ngomong, open cam ya aja gimana? turunkan. Iya. Open cam aja Bapak, gimana? kalau mau diturunin turun aja Pak, nggak usah ngemis diturunin, Oh, turun aja takut kalau ya, malu. pasti Kan. takut. Open cam aja Iya gimana, takut, Pak? takut, ya Yang takut. kick Bapak itu open cam aja takut. gimana? Ya saya belum 1000 nggak bisa. Ya udah kita takut Pak, takut. Saya takut sama Bapak ya. Gemetar Pak saya Pak. 1000 Pak sekarang. Iya, Sekarang Pak nggak kami mesti gemetar 1000, Pak. Saya gemetar banget sama Bapak Pak. Gemetar Pak. Enggak nih, Gemetar aku banget mau Pak. lihat mukanya, dia bilang kita takut itu maksudnya muka dia serem apa gimana gitu. Iya, kayaknya dia menyeramkan. mungkin dia mukanya menakutkan. Jadi dia tahu kalau kita bakalan takut kalau di open cam. Iya. Saya takut Pak, gemetar Pak. Ini gemetar Pak saya Pak. Perut saya gemetar Pak dari tadi Pak. Ini gemetar nih Pak, gemetar. Kalau diberi ampunan dari dosa yang lalu dan yang akan datang, itu Bapak coba pakai otak diterjemahin Pak. Nggak bisa pakai otak, susah. Ya, Soalnya selamat pagi otaknya di menjelang rumah makan siang, Padang. dokter. Ini dokter Ejab juga bukan? Selamat pagi. Lot kena tadi Lot ya, Lot. Kena Bang Emil, ya kena Bang Emil. Kena kan? Kena gua tadi. Udah 3. Biasa Oten, nombak. Iya kan. Biasa Bang Emil. Selamat pagi menjelang siang, Ata Moke. Ata Moke bawah. Ya Bang, selamat berhari Minggu. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Silakan Pak Ata, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Saya mau dengar dulu Unirifa ceramah dulu. Saya lagi nggak ceramah, lagi diskusi. Diskusi ya. Apa itu kalau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat atas ya? Bukan, saya bukan pentausiah, saya bukan penceramah. Saya di sini mengajak orang-orang non-muslim diskusi. Diskusi itu maksudnya membicarakan satu topik dua arah. Begitu. Oh gitu ya. Soalnya ngefans juga aku sama Umi Rifa nih. Aduh. Bapak Kristen ya? Pak Ata Kristen? Ya, saya Kristen. Wih, ngefans. Ya, Bapak ada yang mau ditanyakan tentang Islam, Pak? Silakan Pak. Ada yang tanyakan Pak? Bapak suaranya nggak kedengeran Pak. Didekatkan Pak mic-nya. Mic-nya didekatkan Pak. Oke. Kita tunggu ya. Selamat siang Antonio. Belum duduk. Antonio, selamat siang. Selamat siang. Muslim ya. Assalamualaikum. Silakan Bapak ada yang mau disampaikan. Aku cuma mau tanya nih. Allah itu kan lebih dekat daripada urat leher. Itu artinya apa, Bang? Bapak Muslim. Bapak Muslim atau non Muslim? Muslim. Saya ingin tahu. Oke. Silakan. Ya, Nih. Allah menaungi segala sesuatu, Pak. Itu artinya. Allah kan lebih dekat daripada urat leher.
Ya kan? Itu artinya kan menyatu itu. Satu. Kami itu menurut Enggak, saya. Pak. Enggak ada artinya menyatu. Ya menurut Bapak ya silahkan. Kalau lebih Tapi tidak ada dekat kan- ulama yang berpendapat seperti Kalau itu. lebih dekat kan artinya menyatu kan. Bu. Ya udah kalau Bapak menganggap begitu ya udah Bapak bersatu dengan Tuhan. Ketika Bapak berak Tuhan ikut, ketika Bapak lagi tidur sama istri Bapak Tuhan Bapak ikut. Ya sudah nggak apa-apa. Itu urusan Bapak, nggak ada urusan dengan saya. Bapak lagi boker di toilet, Tuhan Bapak ikut boker juga. Iya nggak apa-apa. Bapak kenapa sih udah diajar? Saya ikhlas Bapak berpandangan kalau Tuhan yang Bapak sembah itu Bapak anggap ikut ketika Bapak buang air besar. Bapak lagi berjima sama istri Bapak, Tuhan Bapak ikut di situ menikmati juga, kan menyatu sama Bapak. Ya sudah. Tapi nauzubillah min dzalik itu sebuah kehinaan terhadap Tuhan ya. Pandangan seperti itulah pandangan penistaan besar terhadap Allah. Allah Maha Suci, subhanallah ya. Silakan Anda berpandangan seperti itu, urusan Anda dengan Tuhan. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini bukan Kristen ya? Ini bukan Kristen ya? Bukan Kristen ya? Jadi Bapak ini menganggap dia satu dengan Tuhan, berarti dia Tuhan, itu sudah. Kita nggak ada urusan dengan orang-orang yang berpikiran sesuai dengan otaknya sendiri. Al-Quran itu tidak. Ya sudah silakan. Bersatulah Anda dengan Tuhan. Berarti ketika Anda berjima dengan istri Anda, Tuhan ikut berjima. Udah. Oke, cukup ya Pak. Itu lagi lu berak dilihat Tuhan nggak? Tuhan, gua nggak suka ngintip kayak Tuhan lu. Pasti ngintipin keledai berak. dilihat. Lu kemana juga dilihat. Gimana? Kenapa? Selamat siang, Pak. Tapi Iya, Tuhan tapi nggak ketika tahu. berak Tuhan gua bukan kayak Tuhan lu Gitu. sengaja ngeliatin Tuhan lu. Dahulu Kalau kan Tuhan lu ada kan Pak. ikut Gak usah berak. bilang lu Tuhan berak ada, Tuhan berak, Tuhan lu juga ada. Ya udah ketika lu berak kan Tuhan lu Masya ikut kan Tuhan bukan Allah, diri kok lu. gini amat ya Kristen ya? Masya Allah ya Rabbi. Itu udah disapa selamat siang tadi. Sebagai bentuk penghormatan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kok Bang amat lah Tandu. kalian ngetem, nggak ada adab sih dia kan Bu, serius. Nggak ada Gangguan Kristen adab kita kan ya. memang begitu Bang Datu. Kayak di pasar dibikinnya Kamal ini. Jadi teman-teman kita Kristen ini mereka menyatu dengan Tuhan. Ketika mereka lagi berhubungan badan dengan istrinya, Tuhannya ikut. Ketika lagi boker, Tuhannya ikut. Begitu. Iya. Jadi ya tolong ya yang Kristen di bawah ya, kami hargai kalian, tapi tolong jangan kayak pasar di sini. Kita diskusi santai, Anda bawa diskusi santai silahkan, kami layani. Tapi yang masuk itu jangan kayak pasar lah. Ini kayak pasar ini. Nah, menjalaikan. Nah, kamu mau diskusi atau gimana? Ya, selamat pagi, selamat siang. Diskusi lah tapi yang benar. Silakan kamu Yuda, diskusi. saya mau tanya sama kau ya yang menjalaikan ini. Siapa penulis kitab suci Mus? Bisa nggak kami dikasih tahu sebelum kita masuk ke ranah isi? Kami mau kitab suci isi dulu ada luar. 4. Matius, Markus, Penulisnya Lukas, siapa? Yohanes. Penulisnya siapa? Ya dia orang dia saksi. Siapa yang nulis? Manuskripnya baru ditulis dengan semua orang. Iya, yang nulis siapa nih? Apa sih? Loh, Yang nulis siapa? nanya? Yang nulis Al-Quran siapa? siapa? Zaid bin Sabit di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar Zaid juga, di zaman Utsman Zaid juga, di zaman sekarang Kemenak. Loh, kok bohong? Kayak saya ada dalilnya loh. Nah, kamu ada Sekarang mana? menerima firman Ibu Ahiro itu siapa yang memberi? Malaikat Jibril. Nah, gini cara diskusi itu ya. Saksinya? Nggak ada saksi lah. Sejak kapan wahyu Ya, harus ada saksi? tapi- Wahyu artinya kan terus lo kok nggak bisa? Emang lu Tuhan? Nah, kalian jangan membohongi kami lagi ya. Kami sudah belajar banyak. Kami hanya ingin menguji konsistensi kalian aja sebenarnya dan menguji pengetahuan kalian dan sebenarnya ujian bagi kalian di sini itu adalah kejujuran kalian. Nggak ada. Pertama kami membuktikan bahwa kalian itu tidak Di setiap jujur. persidangan Satu, kalian apapun ada saksi, Rifa. ya. Lu Ya bentar. Nah, saksi kan gitu. teman-teman perhatikan nih. Matius ya. Penulisan Gua nggak percaya itu teman-teman yang perhatikan. lu baca itu dari Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Satu. bohong. Iya bohong, berarti Katolik tukang bohong. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Gua nggak percaya apa yang lu baca. Ya udah bodo Lu amat, timing-timing aja. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Buktiin apa? Jadi tulisan apa? teman-teman ya, teman-teman.
Ini teman-teman, Dari mana kasihan sekali datangnya, dari mereka mana? ini ya. Lu dari kemarin Ya, sementara dalam kitab itu Matius langsung ditulis langsung. Enggak, harus ada saksi dong. Ya, Matius. Ini izin nambahin boleh ya? Jadi firmannya itu yang berjalan ya Uni ya. Bukan Gantian dong Pak. ciptakan. Saya lagi ngomong sama kawanmu. Bapak nanti lah. Bapak walaupun gak punya adab, kita udah tahu kok. Kalian jarang yang punya adab. Izin nambahin ya buat Silakan, menjala ikan. Oh punya dong. Buktinya saya dari tadi tidak scholar Kristen ya. memotong. Sekolahnya tinggi banget tentang Kristen ya. Udah sampai PhD. Ya dia apa yang dia katakan tentang kitab kalian? Mengapa para penulis tidak menyebutkan nama mereka? Tentu saja mereka menyebutkan nama mereka sendiri, bukankah begitu? Ternyata ini dia bercanda doang. Jawabannya jelas adalah tidak, gitu. Tidak menuliskan nama mereka, nggak ada di situ, ya. Ada sejumlah teori, ini teori doang, bukan fakta. Jadi kalau namanya baru teori, belum menjadi fakta. Ada teori ditulis ini, ditulis itu, tapi nggak pernah menjadi fakta karena memang nggak ada penulisnya. Ya, ini yang bicara bukan saya, ini yang berbicara Bart Ehrman. Dia pendidikan Kristennya lebih tinggi dari kalian yang udah naik ke sini. Ya, suruh beli bukunya aja Bang. Suruh beli bukunya. Kemarin saya diskusi sama Pak Martis Chris ya. Tahan dulu, saya masuk sebentar dulu ya. Tahan dulu. Iya Bang, betul. Kemarin saya diskusi sama mahasiswa Kristen ya, Marty Chris namanya ya. Saya katakan begini, kalau Anda tidak percaya dengan pernyataan BMPT KKI, ya, Jonathan Purnomo katakan bahwa dalam Bible itu punya 6.577 kesalahan, Anda beli bukunya Bart Ehrman, ya. Apa yang Anda beli? Judulnya Mosketing Yesus. Dalam buku itu bercerita ribuan kesalahan penulisan Bible. Nah, sebelum buku itu ditulis, beliau sudah menulis buku judulnya How Jesus Become God. Ini Bart Ehrman yang tadi ditunjukkan Rizal itu websitenya tadi. Jadi beliau ini seorang teolog yang akhirnya menjadi agnostik. Kenapa jadi agnostik? Karena beliau mengkaji ini. Ternyata dalam Bible itu memang ribuan kesalahan. Karena kenapa? Penulisnya tidak diketahui. Dan histori sudah menjawab itu. Kodeks tertua yang Bible kalian pegang sekarang ini kan berasal dari tahun 325. Sinaiticus dan Vatikanus. Mana ada kodeks sebelumnya itu? Tidak ada. Abang cari sampai ke lubang semut pun tidak ada. Oke, saya balas Bang ya. Saya tanya sama Bang. Itu yang kau bilang suruh beli itu Bible tahun berapa Bang? Dan juga dia agama apa Bang? Silakan. Saya belum selesai. Yang saya suruh Anda beli buku tadi itu bukan Bible, tapi data dari luar Bible, di mana profesor kalian sendiri yang tidak pernah pergi sholat Jumat, yang pergi sekolah minggu, yang pergi hari Minggu, itu menulis buku berjudul Mosketing Yesus, yang bercerita tentang ribuan kesalahan. Sebelumnya beliau menulis How Jesus Become God, bagaimana Yesus menjadi Tuhan. Nah, beliau pindah karena beliau tidak kenal Isa, makanya beliau menjadi agnostik. Kenapa? Karena beliau mengkaji itu. Itu searah sejalan. Makanya Katolik Identitas menulis bahwa tidak ada yang tahu siapa penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda mau lawan Jonathan Purnomo, itu gelarnya dokter loh. Katakan punya 6.500 kesalahan. Anda mau lawan Hughes Confile, Anda mau lawan Robert Venn. Ini semua profesor-profesor penyanyian baru dan diantaranya peraih Nobel. Anda sampai di mana? Kan begitu. Kalau saya menjelaskan Anda penulisan Bible ya dari abad ke-4 sampai abad ke-20, Anda akan kaget-kaget siapa yang terlibat di dalamnya. Sekarang saya begini saja, poinnya begini. Coba yuk cari tahu kodeks tertua yang Bible you pegang, yang sekarang you pegang ini tahun berapa asalnya. Cari tahu dulu itu. Jangan memaksa ajaran Anda dari abad ke-1. Ternyata ajaran Anda itu sama sekali tidak dikonfirmasi sama orang-orang yang ada di abad ke-1 maupun turunannya. Karena kenapa? Sudah dihabiskan, sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan oleh edik yang bernama Diocletianus. Pelajari itu. Kau pikir Bible kau siapa yang tulis? Pelajari Kodeks Vatikanus, Sinaiticus. Siapa yang tulis itu dan berapa ayat yang hilang di situ? Itu bukan 10-20, ratusan. Udah Bang. Apa lagi yang kau mau tanya? Silakan. Nah, kau bilang
mencari tahu ajaran-ajaran Kristen abad keberapa. Nah, sementara orang Hindu aja yang abad pertama dia nggak pernah mengklaim ya agama Kristen. Kenapa kalian yang agama terakhir mengklaim? Mana orang Hindu abad pertama? Gila kau. Jadi nggak usah bicara. Mana? Jadi saya tanya berapa, bro? Saya tanya, mana Hindu abad pertama? Itu yang nyembah berhala siapa? Dewa Wisnu. Kau belajar dulu. Hindu itu lahir ya 500. Hindu memang udah otomatis agama. Saya jelaskan dulu. Hindu itu lahir 493 sebelum Masehi. Kau bilang pula abad pertama. Itu abad keempat, abad kelima sebelum Masehi dia sudah ada. Kau bilang pula abad pertama. Jadi Dewa Wisnu yang nyembah berhala siapa itu, bro? Yang menyembah berhala siapa zaman dulu? Nggak nyambung barang ini. Kamu belajar dulu. Mereka aja nggak mengklaim ya agama Kristen. Sementara kalian yang abad terakhir mengklaim menafsirkan sembarangan tafsir. Sementara dari yang kalian suruh beli, bukan tafsir, itu data. dengar dulu. Sementara yang kau bilang suruh beli itu ajaran yang bilang kebanyakan hilang. Dia bikin tahun berapa? Bukan logika. Kalau diskusi itu pakai data lah. Ngapain kita di sini bicara mempertahankan dan memperdebatkan sesuatu yang belum tervalidasi dengan data? Data saja walaupun sudah ditunjukkan itu pun belum lolos loh. Bahkan kami yang umat Islam saja yang sudah berdata. Saya izin dikit. Loh. Pakai data lah diskusi. Data, biar Bang. kita kasih Data, knowledge. Iya. Pakai data, Bang. Sekarang begini, Bang. Orang bodoh. Di sini tidak ada congoralisasi, Bang. Orang bodoh. Tadi Orang saya bodoh. bilang di sini tidak ada congoralisasi. Anda kalau menuduh bawain data. Kalau cuma sekedar klaim dan tidak ada narasi, Anda bisa dibilang menghujat. Tapi kalau data, kami terima. Gimana? Tunjukkan. Orang bodoh. Kita Sekali jawab lagi, Anda saya hargai di sini. Sekali lagi, Anda saya hargai di sini sebagai seorang manusia. Kalau tidak ada data, saya turunkan. Oke? Bagaimana pakai data, Bang Satu? Bible-nya saja malas dibaca. Bible-nya diketikin. Bagaimana pakai data? Bagaimana mau membaca buku karangan-karangan profesornya? Kalau Bible-nya sendiri malas dibaca. Dia tidak tahu terlalu banyak. Ada Andika di sini. Andika, selamat sore. Anda tadi ketik-ketik di bawah ya. Nih, Anda di bawah, silakan. Silakan Pak Andika. Ya. Ini yang saya mau tanya sama Umi Rifa ini. Sebelum apa ya? Sebelum Anda Kristen ya? Anda Kristen ya? Ya, sebelum ke doktrin. Yang saya pertanyakan itu begini. Suatu saat itu tanya sama pendeta gereja, Pak Pendeta, yang namanya Tuhan itu kan pencipta, tapi kok yang mengajar Yesus kok penciptaannya di waktu Yesus sekolah. Lah, jawabannya pendeta itu imani saja. Ini mohon pencerahan dari Umi Rifa agar doktrin semacam Bang Boto kayak aja, Bang Boto aja. Nih, semacam doktrin kayak gitu itu bagaimana untuk menanggulangi doktrin semacam kayak gitu. Ini mohon pencerahannya agar kami tidak terjerumus yang lebih dalam. Terima kasih. Ya, kalau saya disuruh menjawab begini aja, Bang Andika ya. Kristen itu ya diperkenalkan bukan melalui studi ilmiah, bukan melalui studi rasional, tapi ditawarkan melalui doktrin dan dogma. Landasannya adalah kepentingan politik. Kalau belajar sejarah abad keempat sampai perang salib. Jadi Kristen masuk ke Eropa, masuk ke Amerika, ya itu tidak pernah dilakukan studi rasional. Jadi ditawarkan itu melalui doktrin dan dogma gereja, ya dengan kekuatan politik. Itu Bang. Sebentar Bang, instruksi Bang Boto. Instruksi Bang Boto. Bang Boto, Anda mualaf kan? Biar yang buat tahu kan? Iya, betul. Mualaf kan? Betul. Oke, lanjut. Itu aja buat yang di bawah. Iya, lanjut. Betul. Jadi sejarah Kristen menjawab, histori Kristen menjawab bahwa ajaran Kristen tidak pernah diajarkan melalui studi rasional.
Makanya kenapa mereka kehilangan rasionalisme? Rasionalisme itu apa? Rasionalisme itu di mana akal digunakan untuk mengetes itu satu informasi atau satu ilmu pengetahuan secara epistemik, kan begitu Bang Andika. Mereka sulit lepas dari doktrin karena mereka tidak mempelajari sejarah, kan begitu. Mereka tidak mau tahu ini dari mana ajaran saya ini, kenapa saya bisa mengimani. Karena kenapa? Mereka tidak pernah melakukan deep learning dengan ajaran mereka. Beda Islam. Kalau Islam kita diperintahkan untuk berpikir dan berpikir mengenal Islam, sementara mereka tidak. Mereka cukup imani saja. Itu banyak sekali kasus-kasus ya dalam cerita sejarah itu yang bercerita bahwa memang Kristen memang tidak pernah menggunakan studi rasional. Makanya kalau abang lihat sekarang di Amerika, di Eropa sana, banyak gereja jadi masjid tuh, banyak gereja jadi mall. Itu kenapa? Karena memang mereka sadar bahwa agama kami ditawarkan tidak melalui studi rasional, tapi melalui kekuatan politik. Doktrin itu ditawarkan kepada kami melalui kekuatan politik. Kalau abang baca sejarah Renaissance, coba perhatikan sejarah Renaissance itu. Semua orang-orang yang menentang doktrin dogma Katolik dan Protestan semua mati dibunuh. Bahkan yang mencoba menerjemahkan saja Bible ke bahasa lain dari bahasa aslinya Yunani, ya, itu dibunuh semua. Contoh ada John Huss, ada William Tyndale tuh. Itu tokoh-tokoh yang mati dibunuh. Belum ilmuwan seperti Galileo dan yang lain. Ini membuktikan bahwa mereka itu mengajarkan ajaran mereka bukan dari studi rasional, bukan dari studi ilmiah, tapi dari doktrin dan dogma. Itu yang perlu yang Bang Andika ketahui, ya. Jadi untuk merubah itu Bang sulit karena secara turun-temurun, ya, mereka itu tidak mengkaji melalui akal sehat. Mereka mengkajinya itu melalui iman, karena mereka itu iman dulu baru akal. Padahal Yesus berkata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kan begitu. Kita disuruh mengasihi Tuhan pakai akal budi, tapi mereka menghilangkan akal mereka, gitu. Kenapa? Karena pengaruh konsili-konsili awal. Konsili-konsili awal, coba perhatikan. Kalau bahasa sejarah, itu kejam, Bang. Siapa yang tidak patuh konsili dibunuh. Kan begitu. Siapa yang tidak patuh dengan otoritas Roma dibunuh. Selesai itu. Bahkan itu berlangsung sampai zaman Protestan. Peristiwa pembantaian Katolik kepada Protestan di kota Magdeburg. Itu puluhan ribu Protestan mati. Kenapa? Karena Protestan menentang Katolik. Kenapa? Katolik mengajarkan master ajarannya, ya, yang dari tahun 380 itu menggunakan kekuatan politik. Jadi tidak ada istilah menggunakan akal sehat, tidak ada istilah menggunakan studi rasional. Jadi sulit. Makanya mereka kalau tidak pakai akal tidak bisa keluar dari Kristen, harus pakai akal. Tuh. Dan bagaimana caranya? Merubah akal itu? Nah, tentu pasti butuh pengertian, butuh pembelajaran, ya. Kan begitu. Memang harus dapat hidayah. Sekalipun abang berbusa-busa ngomong kalau mereka tidak melakukan deep learning, mereka tidak melakukan satu rivalitas, saya jamin tidak akan pernah mengenal kebenaran. Karena udah ya belum ajaran mereka. Ya sudahlah, kau yang ngomong, saya diam. Coba. Maksud saya gini, kalau kalian mau membahas-bahas seperti itu, mending kalian bahas saja Alkitab kalian, nggak usah bahas-bahas tentang imanan Kristen. Yang nanya, Bang. Ya kan? Dan bagi kalian semua itu yang tidak mau nanya. percaya lagi sama Tuhan, biar saya jelaskan bagi orang-orang yang Kristen yang di luar sana yang mengaku Kristen KTP-nya, kalau kalian memang sudah tidak percaya Tuhan Yesus lagi, sudah kalian pindah saja. Itu sudah dimuatkan di Alkitab. Ya sudah. Jadi Menurut abang gimana tuh? Menurut abang pertanyaan Andika gimana? Kalau disuruh imani, menurut abang gimana? Bukan soal imanin, itu sudah jelas. Dan siapa kalian memberitahu kami yang lebih tahu daripada Ya udah, coba jelasin coba. Kenapa Tuhan sekolah? Sekarang siapa yang mengatakan kalau Bible itu dipalsukan? Muhammad atau Allah kalian? Itu kenapa tadi katanya Pak Andika nanya ke pendeta, terus jawabannya karena imannya sudah tidak ada. Ya kenapa? Tuhan sekolah. Si Andika siapa? Kalau memang si Andika memang Tuhan sekolah, Bang. mengenal Tuhan Yesus, makanya dengar. Tuhan si sekolah. Andika memang pengen mengenal Tuhan Yesus, dia bisa Bang baca. Tobing, Tuhan sekolah. Dia bisa baca Alkitab. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bang Tobing, pertanyaannya Tuhan sekolah apa enggak?
Walaupun penontonnya 300-an, mending mute aja bang. Nanti saya lanjut dulu ya, lanjut 2-3 menit ya. Oke, Saya pernah katakan, ya mute dulu. Jadi saya pernah katakan begini, Al-Quran itu scientifically proven, terbukti secara ilmiah. Al-Quran itu meluruskan, menggenapi ya kitab-kitab sebelumnya. Saya kasih satu contoh ya, di surat Al-Anbiya 106-107 ya, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi hasa la balaga Komen abidin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang jelas dan lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Nah, ini kita bisa cek ya, apa yang digenapi di sini. Kan begitu, seperti Ar-Rum menggenapi atau meluruskan kitab Weda ya, Manawah Dharma Sastra di bab 1 sloka 65 ya. Kalau Anda baca Ar-Rum 23 itu meluruskan kitab Hindu di bab di sloka bab 1 di bab 1 sloka 65 kitab Manawah Dharma Sastra. Sekarang kita buktikan lagi ya. Dari surat Ar-Rum kita lari ke surat Al-Anbiya. Yang mana yang digenapi nih? Nah, silakan kita bisa buka di Haggai 2 ayat 7 ya. Ini sudah sering dibahas. Tapi ini siapa yang bisa buka data ya? Siapa yang bisa buka data? Ini bisa. Bang bisa. Ya, kita akan membuktikan bahwa Al-Quran itu menggenapi, meluruskan, dan Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan sebenarnya dalam kitab Tanak, dan bertabur nama Muhammad dalam kitab Tanak itu. Nanti kita buktikan ya, kita buktikan 1-2 ayat saja ya. Karena ini pun cukup untuk membuat mereka terbuka pikirannya. Coba dibuka, siapa yang bisa buka data? Bunda Uni mungkin Haggai 2 ayat 7 Alkitab Sabda. Coba ya. Ya, silakan. Bang Rizal. Ya. Jadi Al-Anbiya 106-107 tadi itu. Ya, bentar. Ya, Haggai 2 ayat 7 tadi itu adalah salah satu ayat yang meluruskan, membenarkan, menggenapi salah satu kitab Nabi dalam kitab Tanak ya. Silakan mungkin dibuka ya. Buka dulu Bang. Haggai 2 ayat 7 Alkitab Sabda ya. Kita lihat di situ ya. Kita lihat ya. Kita lihat supaya ada edukasi yang dibawa, catat rekamnya. Jadi Al-Anbiya 106-107 ini salah satu ayat yang meluruskan, membenarkan Haggai 2 ayat 7. Ya, silakan dibuka dulu Bang. Kita belajar bersama ya. Berapa Bang? Ya. Berapa? Haggai 2 ayat 7 Alkitab Sabda. Silakan dibuka. Supaya terbuka mata mereka ini ya. Jangan selalu menghina Muhammad, karena Muhammad itu sudah dinubuatkan dari Kejadian 17 ayat yang ke-20 ya. Oke, itu si Alkitab Sabda ya. Betul ya. Haggai 2 ayat 7. Coba dibaca dulu Bang. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, hingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah itu dengan kemegahan dan firman Tuhan semesta alam. Bang lari ke bawah, klik ya strong number yang dibawanya barang indah-indah. Kita lihat dulu ya, baru kita lihat nubuatannya ya. Ya, kita lihat dulu ya. Oke. Ada strong numbernya Bang. Itu ada CMD ya. Klik tut yang 6731. Ada 67 Bang. Ada situ 67 di bawahnya yang biru. Ada kan? Ada ya. Ada 67. Ada tut itu Bang, warna biru sebelah kanan. Ada Bang. Ada itu CMD ya. CMD itu berarti ganteng, gagah ya. Siapa yang ganteng gagah itu? Sudah Bang, 67 yang diklik. Sudah Bang. 67 ada tuh yang warna tulisan biru Bang di bawah tut 67 tuh. Ada Bang. Ada ya. Ini bukan di samping tut. Hamad. Ini bukan maksudnya. Ada Arabic Hamides from the Muhammad ada. Ini Abang lihat, ini bukan yang dimaksud. Kan 52032 atau klik ada 67 dia bawahnya itu referensinya tut itu 67. Sudah diklik. Sudah. Nah, itu kan ya sudah ya. Itu 67 ada enggak di situ Bang? Di tut itu tut 67 ada enggak? Oh, coba klik. Seperti ini Bang tampilannya. Ya bentar yang ini nih. Enggak.
darah baik di tulisan kuning itu di baris keempat. Ini ada nih. Itu CMD artinya apa? Atau kita referensi aja. Lari ke atas dulu, Bang. Lari ke atas dulu. Lari ke atas, klik 05231 coba. Lari ke atas, Bang. Yang tadi itu referensinya. Coba klik referensi yang tulisan biru itu. Bukan sebelah sini. Sebelah sini. Ya, aduh, itu tuh yang tulisan biru itu. Di bawah itu. Yang paling kedua kan yang besar pertama. Yang kedua coba klik itu. From. Coba klik, Bang. Sudah, klik from. Hamad itu. Hamad. Dan ini. Ya, coba itu kan referensinya itu kan kalau kita bicara etimologi kan nanti dia referensi tuh dari mana bahasanya itu tuh. Kayak gini nih betul. Contoh. Kan ini strong numbernya kan. Nah, dari mana dia? Coba lihat di asal muasal kata. Ini loh, kalau kita ini kan pelafasan. Di sini khendah. Tapi asal muasal katanya di sini ya, khemet, desire, the like, beauty, disable. Lalu lihat di sini referensinya. Tuh. Ini dari kata Hebrew-nya itu hamad. Ahmad kalau dalam bahasa Arabnya. Maka ini dari similar but in the positive context 1120 prefer the less ambitious delight in the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad. Ya. Nah, sekarang klik Muhammad itu apa translate. Itu the Arabic the Hamidah from Muhammad itu diklik. Bisa diklik ini. Diklik diterjemahkan bisa. Apa artinya itu? Ya, di sini mana nih? Apa artinya itu? Coba apa artinya diterjemahkan? Coba. Terjemahkan, Bang. Nah, Bunda. Apa artinya itu? Bentar. Bentar ya, masih loading nih. Masih ditranslate. Ya, poinnya udah dapet sih. Ya, jadi asal kata ini tuh sama selaras dengan kata Ahmad. Ya, nih, aduh signal aku nih. Nih, loadingnya. Ya. Tadi itu udah tahu bahasa Inggrisnya itu bahwa itu dari kata Ahmad. Jadi, nama satu akar kata dengan asal nama Ahmad. Dulu, Bang. Belum selesai Uni, belum selesai. Bisa dibuka lagi, belum selesai. Udah sampai situ ya. Belum masih loading. Oh, loading ya. Aduh, sayang sekali. Bang Rizal mungkin agak cepatan. Jadi sebentar setelah kita dapat ya nabi yang dari berbahasa nabi orang Arab itu adalah Muhammad, maka kita akan mengganti kata di atas dengan kata Rasulullah. Jadi di situ ada tadi yang di HG 27, coba ganti ya, karena itu asbabun nusulnya kan dari situ ya, yang barang yang ini. Nah, ganti itu dengan kata Muhammad lalu baca sampai habis. Nah, kita akan lihat bahwa Al-Anbiya 106-107 ini membuktikan, meluruskan ya, membenarkan apa yang tertulis dalam Hagai 2 ayat 7. Ini udah lama, dari 6 tahun lalu saya kaji. Ini salah satu rahasia Bible yang lama saya pegangnya. Jadi Al-Anbiya 106-107 ini menggenapi, meluruskan di Hagai 2 ayat 7. Atau kita langsung aja daripada lambat loading, Bang. Karena sudah ketahuan ya, di situ the Arabic from the Muhammad. Jadi kata barang yang indah-indah itu berasal dari kata Muhammad yang berarti dari akar katanya berarti pujian. Nah, makanya orang Islam itu selalu berselawat ya. Kenapa orang Islam selalu berselawat kepada Rasulullah? Karena Hagai 2 ayat 7 sebenarnya sudah menulis tentang itu. Jadi Hagai 2 ayat 7 di mana seluruh bangsa itu akan berselawat kepada Nabi. Ya. Nah, di mana kolerasinya tadi Al-Anbiya 106-107. Kan begitu. Nah, coba langsung aja masuk di ayatnya nih. Hagai 2 ayat 7 lalu ganti kata barang-barang yang indah itu ganti dengan kata Muhammad. Coba ganti. Nah, luar biasa itu artinya. Ini silakan dibuka. Enggak, maksudnya di mana? Enggak ngerti saya, Bang Butuh nih, suruh gimana nih. Ini kan buka di Hagai ini. Hagai 37 ayat 7, Terus gantinya di mana? Terus kan Hagai 2 ayat 7 kan di situ kan CMD artinya ganteng, gagah. Kan begitu. Kalau diteruskan lagi itu kan menjadi hamadah kalau Aramaik kan. Nah, kalau Bunda Uni terjemahkan itu the Arabic ada kata Hamides di bawah, itu kan artinya akar kata Muhammad dari kata pujian. Kan begitu. Nah, betul. Sekarang poinnya begini.
Kolerasinya di mana? Di mana Alanbia menggenapi itu. Kata barang indah-indah yang tadi di atas itu, yang kita klik store numbernya, dan ternyata dari kata Muhammad, ganti barang yang indah-indah itu dengan kata Muhammad. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga Nabi Muhammad, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Sekarang Nabi Muhammad jadi rahmat dah untuk sekalian alam. Iya. Jadi berarti sekalian alam itu segala bangsa, bukan? Ya, segala bangsa. Iya, selesai. Berarti itu nubuatan. Kalau Anda mau belajar secara epistemik, masalahnya Anda tidak belajar. Kidung Agung 5, Song of Song 5:16 itu menerangkan lebih parah lagi. Kalau Anda mau kaji bahwa Anda mau katakan Muhammad Nabi palsu, tidak. Anda lebih parah lagi, karena di situ lebih jelas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad digambarkan di kitab Tanak sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah-indah, di mana segala bangsa itu akan datang kepadanya. Jelas, maka Kejadian 17 ayat yang ke-20 itu tergenapi. Itu perjanjian kekal. Coba perhatikan ya. Dari dua anak Abraham, Ismail dan Ishak, ya. Ismail itu mendapatkan perjanjian yang kekal secara turun-temurun. Tapi apa untuk Ishak? Anda bisa baca perjanjian Allah terhadap Ishak itu di Kejadian 26 ayat 1 sampai terakhir. Terlalu jauh bedanya, bro. Perjanjian yang diberikan kepada Ismail itu luar biasa, jauh daripada yang diberikan kepada Ishak. Perjanjian kepada Ismail itu bisa dibaca Kejadian 17 ayat 20. Perjanjian Allah terhadap Ishak bisa dibaca Kejadian 26. Anda kalau punya akal coba bandingkan mana yang jauh-jauh luar biasa. Kejadian 17:20 atau Kejadian 26 ayat 1 untuk Ishak. Ishak itu hanya dijanjikan tanah perjanjian, itu pun tanah perjanjian bukan tanahnya, tanah Palestina, tanahnya orang asing. Makanya Theodore Hensley tahun 1896 menyelenggarakan konferensi di Swiss untuk menyatukan semua imigran Yahudi, ya, lalu menyebut Israel dengan kata Zionis. Zionis itu berasal dari kata Zion. Itu untuk merebut kembali tanah perjanjian itu yang tertulis dalam Kejadian 26 itu. Berhenti berbohong. Bukan bohong, ini fakta. Sebenarnya Bang Goto, kalau Bang Goto baca dalam 1 Raja-Raja pasal 2 nomor 3 sampai 4, di situ sudah ada kok penegasan Tuhannya Bani Israel, ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah dan peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Maksudnya di sini Tuhannya Bani Israel itu sudah bilang kalau janji yang diucapkan Tuhan itu akan dipenuhi dengan syarat. Syaratnya apa? Bani Israel itu harus ikut hukum Musa. Jadi kalau mereka tegar tengkuk dan menodai hukum Musa, wajar mereka tidak diberikan janji Tuhan lagi. Apa janjinya yang diberikan? Kan di sini nih, Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak. Jadi ingat ya, ini adalah apanya nih, alasannya nih. Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tapi mereka kan berkhianat, wajar. Kerajaan dari Yehuda telah diambil Tuhan. Kemudian tidak ada lagi nabi dari Bani Israel. Itu kan ada penegasan-penegasannya. Cuman kadang-kadang umat Kristennya agak lucu gitu loh. Mereka mengatakan tidak ada lagi nabi kecuali dari Israel loh. Bukan di kitabnya sendiri tertulis kok tidak ada lagi nabi dari Israel. Itu eksplisit, tidak ada lagi nabi dari Israel. Kenapa? Betul. Ya karena persyaratannya sudah diberikan di dalam 1 Raja-Raja. Kalau hidup sesuai dengan aturan Tuhan, ya sudah, kalian akan bahagia, akan lanjut kerajaannya. Tapi ternyata kan mereka gagal. Akhirnya mereka dicabut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah katakan, bentar saya telepon dulu, bentar angkut dulu. Ya, jadi saya teruskan sedikit ya. Jadi apa yang terjadi di Israel dan Palestina sana itu bagian nubuatan yang ada dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai terakhir. Jadi di sana itu tidak akan berakhir karena memang sudah diberitahukan 1500 tahun lalu dalam kitab Kejadian atau kitab Tanak Yahudi ya, itu ya.
Yang perlu kita pahami bersama saudara. Jadi dalam perjanjian lama itu mengandung 1239 nubuatan ya. Kalau Bible Protestan itu ayatnya ada 23.144 ayat. Pasalnya ada 929. Nah, itu dari sekian banyak ayat, pasal dan ayat itu mengandung nubuatan 1239 dan Kejadian 26 itu adalah satu hal yang harus digenapi. Jadi perjanjian itu memang Allah kepada Ishak itu menimbulkan pertentangan. Sampai akhir zaman pun menimbulkan pertentangan. Karena itu adalah apa? Adalah tanah yang dijanjikan, bukan tanahnya tapi tanah orang asing. Tanahnya orang yang mau direbut, yaitu Palestina. Kan begitu. Makanya Theodor Hensi dan kawan-kawan dengan bantuan Inggris ya melakukan konferensi 1896 itu ya di Swiss ya. Lalu mendirikan komunitas Yahudi seluruh dunia yang dinamakan Zionis Israel itu bersepakat untuk merebut kembali tanah Palestina sesuai dengan Kejadian 26 itu tadi. Yang perlu kita pahami bersama, nubuatan ini sedang berjalan. Tuh kalau Anda belajar epistemik, belajar Anda ilmu histori. Tapi bagaimana Anda mau belajar sampai sini? Kalau Bible saja Anda itu malas baca. Saya ini Bang, saya mualaf. Saya masih Kristen dulu, saya sudah baca Bible itu sudah 11 kali. Saya khatam Bible 11 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda masih kurang percaya, kita adu data di sini ya. Kita adu pikiran. Anda hafal berapa ayat dalam Bible? Saya ratusan ayat dalam Bible saya hafal. Jadi kalau Anda hanya memegang Bible saja itu Bang, hanya sekali seminggu, Anda tidak akan mengerti kebenaran. Anda tidak tahu apa itu Bible. Belajarlah, coba pegang tiap hari. Tuh, kalau perlu 10 kali satu hari. Rajin-rajin baca Bible Anda. Supaya Anda tahu kebenaran. Jangan dikungkung dengan doktrin dogma. Kalian dibodohi Roma. Kalian tidak tahu Roma itu secara epistemik apa, secara histori apa. Kalian tidak tahu itu. Kecuali kalau Anda sudah pernah masuk di ruangan bawah tanah Vatikan sana, nah, baru Anda tahu siapa itu Roma. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara master ajaran kalian itu berasal dari Roma. Kan jelas diumumkan secara resmi tahun 380 itu Edik Tesalonika. Belajar itu. Rentetannya sampai lahir Protestan. Yang perlu Anda pelajari. Jangan imani saja bro. Kasihan kalau kalian imani saja. Makanya kenapa kalian lahir 60.000 denom, satu dengan lain berbeda? Karena kalian tidak selesai membahas Tuhan. Kami Islam ketika ditanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Langsung Allah. Kalau kalian pusing kalian, siapa Tuhanmu? Sebut semua itu Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Salah sedikit ayatnya disebut pula. Kan begitu. Jadi ajarkanlah kepada anak-anak Anda apa yang diajarkan Yesus. Ajarkanlah kepada anak-anak Anda apa yang diajarkan Abraham. Karena Yesus menggenapi Abraham. Kan begitu. Kalau Abraham mengajar Tuhan itu satu, Yesus mengajar Tuhan itu satu. Esa, jangan mengajarkan Tuhan yang lain. Itu aja poinnya sebenarnya. Kalau Anda mau pintar. Kenapa Anda bertahan seperti itu? Karena Anda ke doktrin, ke dogma. Anda tidak pikir secara rasional. Kan begitu. Saya ini masuk Islam baru loh, tahun 2019. Setelah mengkaji itu 6 tahun, saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Jangankan Anda baca buku-buku karangan profesor, Bible aja kalian malas baca. Bagaimana mau dapat kebenaran? Pelajari itu, lakukan deep learning. Ngerti enggak deep learning? Deep learning itu mendalami pelajaran. Bible Anda dalami. Omong kosong dari tadi, omong kosong. Itu. Bukan omong kosong. Kau pikir yang saya bicara tadi omong kosong? Omong kosong. Nah, terus kalau gitu omong kosong, coba kau ceritakan sejarah Kristen bagaimana. Satu aja yang kau tahu, silakan. Itu makanya kenapa omong kosong ku bilang kalian tuh standar ganda. Satu sisi kalian bilang Allah kalian atau Muhammad kalian mengatakan Bible dipalsukan. Satu sisi kalian pakai ayat Bible. Yang mana kalian yang benar? Dikatakan dipalsukan di mana, Bang? Oh, itu banyak diucapkan ustaz-ustaz kalian. Iya, coba nggak usah banyak, Bang, satu aja. Ya udah kalian lah. Benar nggak tidak dipalsukan? Kalau Bang, benar. satu aja di mana, Bang? Satu aja, Bang, satu aja. Oh, usah banyak, satu Kenapa aja. kalian tidak percaya Injil?
Satu aja bang, satu aja mana? Ya kalian lebih beri data. Kalian mengatakan tuh dipalsukan. Coba tunjukkan bang, satu aja bang, satu aja. Hah? Oh yang hanya ada di Matius 5 jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Coba satu aja bang, Siapa yang berbohong di sini itu berasal dari si jahat. Bang, contoh satu aja bang. Jadi satu contoh yang dikatakan Tuhan Yesus, hati-hati untuk nabi palsu yang Enggak, mana satu contoh bilang dipalsukan itu mana? Mana satu contoh bilang dipalsukan itu mana? Galatia 1 ayat 8. Bukan, mana dikatakan mengatakan palsu itu mana? Oh, saya tidak, saya hanya membuat yang ada di Alkitab, saya sampaikan kepada kalian. Makanya apapun yang kalian tawarkan ke saya, itu tidak berlaku. Dulu ini Bang Tobi. Kan Tuhan Yesus itu sudah menggenapi semuanya. Oke, tahan dulu Bang. Tuduhan gue tuh kau buktikan dulu. Mute dulu. Jadi gini. Oke, kita buktikan ya. Oke, tahan. Tadi dia bawa Baca Yohanes 14 ayat 9. Tunggu. Tadi kau bawa Galatia 1. Kau bilang tadi kau hafal, banyak bacot kau bilang tadi hafal, katam. Ya udah, Yohanes 14 ayat 9 apa bunyinya? Coba tadi kau tadi bawa Galatia 1:8-9. Nah, coba kau baca, ini tantangan saya buat Budi Asali. Nah, kita bahas ini. Nah, kau baca dulu keras-keras. Coba. Kau yang baca Yohanes 14 ayat 9, kau bilang membuktikan Tuhan Yesus. Barang siapa yang melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Kurang lagi? Masih kurang? Yohanes 10 ayat 30. Oke. Berarti tahan dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, berarti waktu Yesus disalib, Bapa juga disalib. Kan barang siapa melihat aku melihat Bapa. Berarti waktu Yesus disalib kurang. Atau kau lihat Bapa juga itu. Bapa juga yang disalib. Kurang lagi. Saya tanya, kau kan bilang barang siapa melihat aku melihat Bapa. Jadi waktu Yesus disalib, dilihat juga Bapa itu waktu Yesus disalib. Kurang apa lagi itu? Itu udah kalimat yang sangat-sangat luar biasa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Waktu Yesus disalib. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada si Filipus kan bertanya, mana Tuhan? Tunjukkan ke kami. Mute dulu Bang, mute dulu. Jawab dulu. Waktu Yesus disalib, Bapa juga ikut tersalib. Imanmu apa mengatakan? Imanmu apa? Kalau imanmu mengatakan tidak disalib, ya udah. Kenapa kamu repot? Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.